Halo semuanya, perkenalkan nama saya Invi Nazla Nugraha dengan NIM 44452501114 dari kelas 2B. Jadi di sini saya akan melakukan tugas video statistika dan data science dengan bertujuan untuk menjelaskan cara membuat blogspot dan juga menjelaskan tentang syntax, fungsi dari syntaxnya tersebut. So let's go. Jadi di sini aku agak mirror, jadi maaf ya kakak-kakak asli. Oke, yang pertama di sini ada nih, ini ada, nah ini library. Jadi di sini library-nya itu buat mengaktifkan package-nya biar bisa berfungsi saat sesi R-nya ini berlangsung. Maksudnya tuh RStudio-nya ini berlangsung, oke. Jadi di syntax pertama ada library tidyverse, kayak ini, yang dimana itu dipakai buat memanggil package-nya biar berfungsi membantu memanipulasi data seperti pengelompokan data dan juga menggunakan pipe atau kayak persen lebih persen kayak gitu. Lalu yang kedua ada library ggplot, I don't know, itu buat memvisualisasikan data statistik seperti boxplot dan ggplot. Lalu yang syntax ketiga itu ada rstatics, yang dimana itu buat menjalankan berbagai uji statistik seperti ANOVA, terus uji normalitas, sama uji homogenitas, sama uji lanjut. Oke. Lalu di sini ada yang namanya data playground, set C1234 sama playground ini. Nah, playground, pipe, sample, and by. Nah, yang pertama dulu di syntax keempat itu ada playground, yang dimana itu buat memanggil dataset bawaan dari R, yaitu playground. Juga dataset ini berisi data berat tanaman pada ketiga kelompok perlakuan, yaitu control, treatment 1, sama treatment 2. Lalu yang ke syntax kelima ada setSheet. Aduh maaf panas ini laptopnya. Lalu ada setSheet, yang dimana berfungsi untuk menetapkan angka acak agar hasil samplingnya itu bisa sama ketika programnya ini lagi dibuat ulang. Lalu yang syntax ke-6 ada playground, pipe, sample, and by. Group size 1. Oke, di situ tuh buat ngambil satu sampel acak dari setiap kelompoknya. Oke, lanjut dari sini ke mana ya, ke bentar saya cari dulu. Oke, ke sini aja ya. Nah, oke, di sini yang ke syntax ketujuh ada levels, playground, group. Oke, itu pokoknya di situ itu berfungsi sebagai melihat kategori atau level dari variabel group, yaitu CTRL atau control, treatment 1 sama treatment 2. Lalu di syntax yang ke 9 itu ada reorder levels, yang dimana itu buat mengatur urutan kategori agar sesuai urutan yang diinginkan pada saat analisis maupun grafik. Lalu yang ke syntax ke 11 sama 12. Di situ kan ada group by group, pipe, get, summary, stats. Yang dimana itu tuh buat menghitung statistik deskriptif pada rata-rata dan juga standar deviasi pada setiap kelompok pengelompokannya. Oke, lanjut di sini ada, kita ambil dulu ya. Kita di sini sampai sini. Nah, di syntax ke-13 itu ada ggblogspot, yang dimana itu tuh buat blogspotnya, si blogspotnya ini bisa kita lihat persebaran datanya pada setiap kelompoknya. Lalu yang di syntax nomor 16 ini ada in the TV outliners, yang dimana itu tuh buat mendeteksi data outlier atau data pencilan pada masing-masing kelompok. Aduh maaf, goyang-goyang karena laptopnya goyang-goyang, kena angin.
Terus di sini ada LM atau 1M, aku nggak tahu, ini nggak kelihatan. LM weight group data plane crowd itu buat model linernya itu menjadi dasar analisis ANOVA. Jadi dengan weight atau beratnya ini bisa dijadikan sebagai variabel terikat atau sebagai variabel bebas. Oke, lanjut. Kita ambil dari kita ambil dari sini sampai sini. Oke. Di sini di syntax nomor 20 ada GGQQ plot residual model, dimana itu tuh buat QQ plot residual. Terus juga berfungsinya buat memeriksa apakah si residualnya ini berdistribusi normal atau tidak. Lalu ada Shapiro test residual model yang ke 22. Kan tadi 20, ini yang ke syntax 22. Itu tuh buat menguji normalitas Shapiro-Wilk pada residual model. Jadi jika nilai P lebih besar dari 0,05 maka data akan dianggap normal, begitupun sebaliknya. Lalu ada Shapiro test weight yang 25, syntax nomor 25. Itu digunakan sebagai digunakan untuk menguji normalitas pada masing-masing kelompok. Jadi si Shapiro test weight-nya ini kita digabungin sama group by group ada di atasnya. Aku lupa yang jelasinnya. Oke, lanjut. Di sini ada ggplot, mana ini sampai level 11 test group. Oke, sini. Oke. Nah, di syntax nomor 26 ada ggqplot plane growth weight phased by group. Nah, itu tuh buat melihat apakah ggplotnya pada setiap kelompok ini secara terpisah apa tidak. Lalu ada plot model 1 atau model 1, itu digunakan untuk menampilkan diagnostik plot residual guna melihat pola penyebaran error dan mengecek homogenitas pada variasinya. Lalu ada di syntax nomor 28 ada 11 test atau weight group, itu digunakan sebagai uji homogenitas pada variasinya. Jadi jika p value lebih besar dari 0,05 maka variasi itu dianggap homogen. Oke, lanjut. Oke, ini sampai kita ambil sampai sini. Nah, jadi di sini ada ANOVA test yang aku blok di syntax nomor 29. ANOVA test ini digunakan untuk melakukan uji one way pada ANOVA. Jadi itu tuh maksudnya tuh menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok atau tidaknya. Lalu di syntax nomor 32 ada 2k underscore HSD, itu berfungsi sebagai uji lanjut atau post HOC untuk mengetahui kelompok mana yang memiliki perbedaan signifikan. Lalu ada di syntax nomor 35 ada add underscore xy underscore position, itu digunakan untuk mengatur posisi value-nya pada grafik agar tampilannya lebih rapi. Oke, lanjut. Di sini ada state value sama ini. Nah, di yang syntax nomor 37 itu ada state underscore p value underscore manual, itu tuh digunakan untuk menampilkan hasil p value pada box plot sehingga hasil perbandingan antara kelompok lebih terlihat dengan jelas. Lalu ada di syntax nomor 43 itu ada weak ANOVA test, yang dimana itu berfungsi sebagai alternatif ANOVA jika datanya itu nggak memenuhi asumsi homogenitas pada variasinya itu. Lalu yang ke-45 di syntax 45 itu ada GAMS underscore Howell underscore test,
itu digunakan sebagai uji lanjut untuk Welk ANOVA karena metode ini itu cocok untuk varians yang tidak homogen. Nah, di blogspot terakhirnya itu digunakan untuk menampilkan hasil Welk ANOVA beserta p-value dari James Howell agar analisisnya ini lebih mudah dipahami secara visual. Jadi sekarang kita coba run semua ya. Oke, kita run. Kita tunggu dulu. Kelihatan kan? Nah, ini udah, kalau misalkan kayak gini tuh udah berhasil ya. Biasanya ada yang error, soalnya waktu itu temen aku error. Oke, ini udah selesai ya. Jadi di sini tuh bentar. Dia aku nggak kelihatan soalnya. Jadi di sini tuh kan kita bisa ngelihat dari 3 kelompok itu. Yang pertama ada CTRL, terus treatment 1, ini tuh control, treatment 1 sama treatment 2. Nah, yang gimana kalau kita lihat di garis dalam boxnya ini, kelompok treatment 2 ini memiliki median paling tinggi. Jadi diikuti oleh kontrol sama treatment 1, itu yang paling rendah. Lalu di sini tuh di treatment 2 ini bisa kita lihat bahwa perlakuan di treatment 2 itu cenderung menghasilkan berat tanaman yang lebih tinggi, sedangkan treatment 1 ini lebih rendah. Lalu kita lihat sebaran panjang boxnya sama whiskernya. Jadi ketiga kelompoknya ini persebarannya itu lebih relatif mirip ya. Tapi di treatment 1 jadi kita lihatnya tuh kayak lebih sempit gitu. Jadi artinya variasi datanya itu lebih kecil di treatment 1. Lalu kita lihat dari ketiga outlinernya, yang dimana kita bisa lihat bahwa beberapa titik di atas boxnya ini bisa kita lihat di treatment 1 itu juga menunjukkan adanya data yang lebih tinggi dari kebanyakan data di kelompok tersebut. Lalu kita lihat dari perbandingan antar kelompoknya, perbedaan antara treatment 1 sama treatment 2 itu cukup jelas ya. Jadi sedangkan kontrol ini berada di tengah. Terus juga dari hasil uji statistiknya, Welk ANOVA-nya itu nilai P itu 0,017. Jadi itu mengartikan bahwa ini tuh lebih kecil dari 0,05. Yang tadi p-value-nya itu ya. Terus itu juga bisa diartiin bahwa perbedaannya itu signifikan. Jadi selain itu pada grafik itu juga terlihat ada garis tanda ini nih. Ya. Garis ini menunjukkan bahwa ada pasangan kelompok yang berbeda signifikan berdasarkan uji James Howell. Kan ini kita analisisnya James Howell ini ya. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa perlakuan yang diberikan berpengaruh terhadap berat tanaman, di mana treatment 2 itu memberikan hasil terbaik, sedangkan treatment 1 paling rendah, dan perbedaan tersebut terbukti signifikan secara statistik. Sekian pemaparan dari video penjelasan aku, kurang lebihnya mohon maaf. See you!